Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Senang sekali kita bersama-sama lagi hari ini. Saya percaya damai sejahtera Allah bersama kita semua, melingkupi kita semua hari ini. Dan kita siap untuk memuji, membesarkan namanya, memuliakan Dia hari ini. Gereja Every Nation Indonesia ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Mari kita sama-sama satu hati, satu visi, satu pengharapan di dalam Dia. Kita mau datang bersama-sama, kita mau tinggikan Dia dan menyatakan itu bagi banyak orang. Mazmur 103 ayat 10 mengatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kita orang-orang yang bersama-sama saat ini, kita adalah orang-orang yang menghormati Dia. Dan saya percaya bahwa kita akan merasakan kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Dia yang telah menjauhkan setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Dia yang telah menghapus dosa kita. Dia yang pantas kita muliakan hari ini. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Engkau yang begitu besar dalam hidup kami. Setinggi langit dari bumi, Kau Allah yang mengasihi kami, menghapuskan pelanggaran kami sejauh timur ke barat. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur. Kasih seperti apa ini Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami. Sungguh luar biasa. Sungguh ajaib dan besar Tuhan. You never change. You are the God you say you are. When I'm afraid, you come and still my beating heart. You stay the same. When hope is just a distant thought, you take my pain and you lead me to the cross. What love is this that you gave your life for me and made a way for me to know you, and I confess you're always enough for me. You're all I need. I see the scars upon your hands and hold the truth that when I can, you always can. You're standing here beneath the shadow of the cross. I'm overwhelmed and I keep fighting open arms. What love is this that you gave your
perlukan, Kau yang kami butuhkan. You are faithful, You are faithful, oh Lord, You are faithful. Kau Allah yang setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau setia, kami tinggikan, kami agungkan. You're all I need, You're all I need, You're all I need. Say, what love is this? What love is this that You gave Your life for me and made a way for me to know You? And I confess You're always enough for me. Kasih-Mu lebih dari cukup, bahkan melimpah dalam hidup kami. Ini yang kami nyanyikan saat ini. Ini Tuhan yang kami ingin sampaikan, yang kami ingin nyatakan kepada Engkau. Dan kepada setiap orang yang datang mencari Engkau, bahwa hidup yang Kau berikan itu, kasih yang Kau berikan lebih dari cukup. Bahkan Tuhan, kami tidak bisa membalas kasih-Mu. Dengan apa Tuhan, selain hidup kami? Hidup kami yang meninggikan dan memuliakan Engkau. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu.
Yes. Sampai selama-lamanya. Kasih setia Engkau tidak berkesudahan. Hanya itu yang kami nyanyikan Tuhan. Bukan tentang kami, tapi tentang Engkau. Itu yang kami nyanyikan. Sekali lagi, dengan apa Tuhan kami membalas? Selain memberikan diri kami, hidup kami sepenuhnya, seutuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, segala pujian bagi Engkau, segala kehormatan bagi Engkau. Kejayaan hanya milik Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semuanya dalam keadaan yang sejahtera dan kita sama-sama sudah menyembah Tuhan tadi, dan saya percaya kita semuanya diberkati di dalam hadirat Tuhan ketika kita memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, dan dengan segenap hati kita memberikan segala kemuliaan, segala pujian yang memang pantas untuk Dia dapatkan. Anak domba Allah yang telah mati untuk dosa-dosa kita, Dia memang layak untuk menerima segala kemuliaan. Dan kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama akan belajar untuk mengenal Tuhan kita lebih lagi, isi hatinya kepada kita. Dan seperti sepanjang Januari di awal tahun ini kita sama-sama sudah mengenal Tuhan lebih dalam lagi dengan seri firman Tuhan, The Awesome God, Allah yang dahsyat. Kita telah belajar bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kekal, yang ada, selalu ada dari mulanya sampai selama-lamanya. Dan oleh karena kehendak Dialah segala sesuatu yang ada ini bisa ada. Dan dengan demikian Dialah Allah yang maha kuasa. Dia berkuasa atas segala ciptaan, atas segala sesuatu. Karena semuanya ada oleh karena Dia. Dan Dia adalah Allah yang maha tinggi. Dan bukan saja Dia adalah Allah yang maha tinggi, tapi kabar baiknya juga adalah bahwa sekalipun Dia Allah yang maha tinggi, namun Dia memandang kepada orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang hancur hatinya, orang-orang terbuang. Dan Dia datang untuk memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan penebusan kepada mereka yang mereka butuhkan, orang-orang berdosa butuhkan. Dan dengan demikian mendatangkan damai sejahtera kepada umatnya. Dan hari ini kita akan masuk dalam seri yang baru. Kita akan sama-sama belajar tentang kasih. Dan dalam seri pertama ini kita bisa mengenal Allah kita yang adalah kasih, bahwa Allah adalah kasih. Karena itu saya mengajak kita semuanya hari ini untuk membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-12. Mari kita sama-sama membacanya. 1 Yohanes 4 ayat 7-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi. Engkau mengasihi kami. Dan kami ingin mengenal Engkau lebih lagi. Tuhan, kami sadar kadang-kadang pengertian kami tentang kasih itu sudah menjadi kabur. Kasih itu cenderung di dalam pikiran kami hanya sesuatu yang romantis. Namun kami tidak mengenal kasih yang sejati, yang adalah sifat dari Engkau sendiri, Tuhan. Karena itu kami minta saat ini Tuhan menolong kami. Kiranya saat kami merenungkan, saat kami mendengarkan pemberitaan tentang Engkau yang adalah kasih, kami bukan hanya sekedar mengetahui bahwa Allah adalah kasih, tapi kiranya kami boleh mengalami Engkau yang adalah kasih itu. Sehingga kami boleh bersuka cita, kami boleh bergairah, kami boleh terbang tinggi bersama-sama dengan Engkau oleh karena kami mengalami kasih-Mu yang begitu besar itu. Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan firman pada saat ini. Kiranya semua yang disampaikan adalah kebenaran tentang Engkau. Dan firman ini akan masuk ke dalam hati setiap orang. Dan setiap orang yang mendengarnya mengalami kasih yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita semuanya menyukai kasih. Semua manusia suka dengan kasih. Kalau kita lihat buku cerita atau mungkin film di bioskop atau cerita sinetron atau drama Korea atau apapun itu, cenderung semua yang digandrungi, yang disukai oleh orang adalah memiliki tema, setidaknya pasti ada tema kasih di situ. Dan itu semua yang kita sukai. Tetapi kadang-kadang dengan kerinduan kita, dengan kehausan kita akan kasih itu, kita menjadi salah pengertian dengan kasih. Pengertian kita kabur dan terdistorsi tentang kasih yang sejati. Padahal memang kenyataannya kita membutuhkan kasih itu. Bahwa kasih itulah yang memberikan kepada kita sukacita, yang memberikan kepada kita inspirasi, dorongan, yang memberikan kita semangat, yang membuat hati kita bisa terharu, menangis karena sukacita. Dan hari ini kita akan belajar bahwa kasih itu sesungguhnya adalah atribut dari Allah, sifat dasar Allah. Seperti yang baru kita baca firman Tuhan tadi. Di 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan inilah tema firman Tuhan kita hari ini. Bahwa Allah adalah kasih. Nah, apa yang dimaksud dengan Allah adalah kasih? Kata adalah, ini bisa diinterpretasikan macam-macam. Tetapi, satu hal yang tidak dimaksudkan oleh Yohanes dengan kata adalah di sini, bahwa adalah itu sama dengan. Ini tidak dimaksudkan oleh Yohanes. Jadi kita bisa mengatakan apa yang disampaikan oleh Yohanes bahwa Allah adalah kasih, itu berarti Allah tidak sama dengan kasih. Itu kita tidak boleh mengatakan, tidak berarti bahwa Allah sama dengan kasih. Kenapa?
Karena ketika kita menggunakan kata sama dengan, berarti kita bisa membaliknya. Kita juga bisa mengatakan bahwa kasih sama dengan Allah. Dan ini adalah bentuk daripada penyembahan berhala ketika kita mengatakan bahwa kasih adalah Allah. Dan inilah masalah kebanyakan orang, kebanyakan umat manusia, bahwa kita mencintai kasih lebih daripada Allah. Kita lebih menyukai kasih daripada Allah. Dan kita menjadikan kasih menjadi sebuah ilah. Banyak orang mengatakan sepanjang kita mengasihi, apanya yang salah. Ada dua orang, mungkin seorang pria dan wanita. Mereka saling menyukai. Dan mungkin mereka melakukan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Mungkin mereka melakukan hubungan seks sebelum menikah. Tapi mereka mengatakan bahwa apanya yang salah kalau kita saling mengasihi. Kalau semuanya kita lakukan karena kita mengasihi, apanya yang salah? Ini salah satu contoh bahwa kita begitu mengidolakan kasih. Menjadikan kasih itu justru menjadi berhala. Dan ketika Yohanes mengatakan Allah adalah kasih, bukan berarti Allah sama dengan kasih. Bukan berarti kasih adalah Allah. Tetapi kenapa Rasul Yohanes mengatakan Allah adalah kasih? Ini berarti dia sedang menekankan sesuatu. Bahwa Allah itu sungguh-sungguh terkarakter, ya, tergambarkan dengan kasih. Bahwa dia benar-benar dikenali dengan kasih. Ciri khasnya dia, cirinya yang paling jelas dari Allah adalah kasih. Dan kasih Allah ini sangat besar. Itu yang membuat Yohanes mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Dan hari ini kita akan belajar kasih Allah itu seperti apa. Bagaimana Allah mengekspresikan kasih itu. Supaya kita boleh mengerti apa yang dimaksud dengan Allah adalah kasih. Nah, yang pertama kita akan melihat bahwa kasih Allah ini adalah kasih yang berkehendak baik. Ketika kita mengatakan Allah adalah kasih, Dia mengekspresikan kasihnya itu dengan kehendaknya yang baik kepada semua ciptaan. Kalau kita ingat kisah di dalam penciptaan di Kejadian pasal 1, saya akan membacakan beberapa ayat. Di ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ayat 10, lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 12, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 18 diulangi lagi, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi sejak dari awalnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, karakter Allah, ciri Allah yang adalah kasih itu sudah nyata. Bahwa Dia menginginkan hal-hal yang baik. Ketika Dia menciptakan dunia ini, di dalam pikirannya, di dalam rancangannya adalah sesuatu yang baik. Dia ingin menciptakan sesuatu yang baik. Dia tidak punya niat jahat. Dia tidak punya maksud jahat. Kehendaknya selalu baik. Itu adalah Allah kita, Allah yang adalah kasih. Dan bahkan ketika manusia ciptaannya yang khusus ini, ciptaan yang diciptakannya di dalam rupa dan gambarnya sendiri yang memiliki tanggung jawab moral kepada Dia, ketika manusia ini telah memberontak bahkan kepada Tuhan dan merusak gambar Allah di dalam diri mereka, toh kehendak Allah, maksud Allah bagi mereka tetap baik. Di Yeskiel pasal 33 ayat 11, firman Tuhan, katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup.
Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Kita bisa melihat hati Allah di dalam Yeskiel pasal 33 ayat 11 ini. Bagaimana Allah tidak menghendaki orang-orang yang berdosa ini celaka, binasa. Tetapi Dia ingin agar mereka bisa bertobat supaya mereka bisa hidup. Dia bilang, kenapa kamu harus mati? Kenapa kamu akan mati? Itu bukan kehendak Allah. Allah adalah kasih. Berarti bahwa Allah punya kehendak yang baik. Itu adalah kasih Allah. Yang kedua, Allah bukan hanya berkehendak yang baik, tetapi Dia juga berbuat baik. Jadi kasih Allah diekspresikan oleh Allah dengan perbuatan baik, bahwa Dia melakukan hal yang baik. Di Matius 5 ayat 45, Tuhan Yesus mengatakan tentang Allah Bapa di sorga. Dia bilang, Bapamu yang di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan berbuat baik kepada semua orang. Dikatakan di sini baik kepada orang benar maupun orang yang tidak benar. Dia menerbitkan matahari bagi semua mereka. Dia tahu semua orang membutuhkan matahari, baik orang baik maupun orang jahat, orang benar maupun orang berdosa. Tuhan memberikan matahari bersinar atas mereka. Dia tahu mereka membutuhkan hujan. Hujan untuk memberikan pertumbuhan kepada apa yang ditanam oleh manusia, dan Tuhan berikan. Karena Dia adalah kasih. Dan Dia bukan hanya menginginkan yang baik, tapi Dia juga melakukan sesuatu. Dia bertindak, pekerjaannya, tindakannya adalah sesuatu yang baik kepada semua orang. Itu Allah kita adalah kasih. Namun, ketika kita mengatakan Allah adalah kasih, tidak berarti Dia mengasihi semua orang dengan cara yang sama, dengan tingkat yang sama. Betul, Dia memiliki maksud baik, keinginan yang baik, rencana yang baik untuk semua ciptaan. Dan memang betul, Dia melakukan hal-hal yang baik untuk semua umat manusia. Tidak pandang bulu, Dia berikan sinar matahari kepada mereka, Dia berikan hujan kepada mereka. Tetapi bukan berarti Dia mengasihi semua orang dengan cara yang sama, dengan intensitas kasih yang sama. Ada kasih yang berkenan. Ini kita bisa membaca di Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Tentang Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Ketika Yesus menjadi manusia, di Matius 3 ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Allah Bapa mengatakan kepada Yesus Kristus, kepada anak tunggalnya, inilah anakku yang kukasihi. Kata bahwa ini anakku yang kukasihi, Dia mengasihi anaknya. Ini tidak sama dengan Dia mengasihi semua ciptaan yang lain. Tidak sama dengan Dia mengasihi semua orang yang lain, yang dimana Dia menurunkan hujan dan memberikan matahari kepada mereka. Ketika Dia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini spesial, hanya kepada anak Allah ini, hanya kepada Yesus Kristus ini Dia mengatakan yang demikian, bahwa ini anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Ini adalah kasih yang Dia berkenan, kasih yang Dia bersuka cita atas anaknya yang tunggal itu. Kasih yang berlimpah-limpah. Kasih yang penuh afeksi, penuh dengan gairah.
kasih yang khusus kepada anaknya yang tunggal. Dan kita lihat kenapa dia mengasihi anaknya yang tunggal dengan kasih yang berkenan. Ibrani 1 ayat 3 mengatakan bahwa ia, tentang Yesus Kristus ini, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Allah berkenan kepada anaknya yang tunggal karena Yesus Kristus ini adalah gambarnya Allah sendiri, gambar wujud Allah. Gambar yang persis, yang tepat tentang Allah. Ada kasih yang khusus dari Allah kepada gambarnya. Dan ini sebenarnya maksud dia yang awal kepada manusia ketika dia menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Adalah dengan maksud supaya dia mengasihi ciptaannya yang khusus ini, manusia yang adalah gambarnya. Dia mengasihi dengan kasih yang berkenan, dengan kasih yang bersukacita, dengan kasih yang penuh dengan gairah. Tetapi apa yang terjadi? Manusia, nenek moyang kita, kepala kita, perwakilan kita, Adam dan Hawa, mereka telah memberontak kepada Tuhan. Dan karena itu gambar Allah telah rusak. Walaupun telah rusak bukan berarti rusak total. Masih ada gambar Allah, namun rusak. Itu sebabnya Allah masih mengasihi manusia. Tetapi bukan dengan kasih yang spesial, kasih yang berkenan sebagaimana dia mengasihi anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ketika dia menjadi manusia. Karena Yesus Kristus adalah gambar yang tepat dari Allah. Nah, mungkin kita tertunduk. Mungkin kita mengatakan, waduh, kalau begitu bagaimana dengan kita yang sudah rusak gambar Allah di dalam kita? Kita yang sudah gagal memuliakan Allah. Apakah Allah mengasihi kita dengan kasih yang berkenan itu? Nah, inilah yang kita lihat, yang kita baca tadi, firman Tuhan yang luar biasa. Di 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dan inilah kasih itu, ayat 10. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, mari kita perhatikan baik-baik ekspresi atau pernyataan dari kasih Allah ini. Bagaimana Allah menyatakan kasihnya. Dia katakan di situ bahwa Dia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita orang berdosa ini hidup olehnya. Bahwa Allah telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, ini adalah ekspresi dari kasih Allah yang spesial itu. Bahwa Allah mengasihi anaknya yang tunggal, yang adalah gambar Dia sendiri dengan kasih yang begitu besar. Dan Dia ingin memberikan satu pemberian, satu hadiah yang begitu luar biasa untuk anaknya yang tunggal ini. Hadiah yang membuat anaknya yang tunggal ini bisa bersuka cita dengan hadiah itu. Dan hadiah itu adalah satu umat manusia yang Dia berikan kepada anaknya yang tunggal. Nah, umat manusia ini memang orang yang berdosa, orang yang tidak berkenan di hadapan Allah, orang yang sudah kehilangan gambar Allah yang tepat itu. Tetapi ada jalan yang Dia berikan, yaitu bahwa anaknya yang tunggal ini, oleh karena pemberian itu dari Allah Bapanya yang Dia sangat kasih, Dia pun mengasihi umat yang diberikan oleh Allah Bapanya kepada Dia, sehingga Dia ekspresikan kasihnya dengan memberikan dirinya menjadi pendamaian sebagai korban. Bahwa Yesus Kristus, Dia rela untuk menjadi manusia, dan sebagai manusia Dia hidup sempurna di hadapan Allah Bapanya hanya untuk menggantikan umatnya, umat yang diberikan oleh Bapanya kepada Dia.
yang dia kasihi. Dia tidak ingin mereka binasa, dia tidak ingin mereka hancur, dia tidak ingin mereka mati. Tapi dia bersuka cita melihat mereka hidup dan menjadi mempelainya, menjadi miliknya, menjadi tubuhnya. Itu adalah ekspresi dari kasih Allah. Itu ekspresi dari kasih Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Dan ketika dia menjadi korban pendamaian bagi umatnya, maka semua umatnya itu, mereka yang percaya kepadanya, mereka dihitung masuk ke dalam dia. Dan Allah Bapa pun memandang mereka ini. Allah Bapa memandang semua umat yang diberikannya kepada Kristus, yang untuk mereka Kristus telah mati, memberikan dirinya sebagai korban untuk pendamaian dosa-dosa mereka. Maka umatnya ini ada di dalam Kristus, dan Allah Bapa melihat mereka, umatnya ini ada di dalam Kristus. Dan seperti ketika dia memandang Kristus di Matius 3 ayat 16 tadi, yang dia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan kita ini, Bapak Ibu Saudara, kita ini yang adalah orang-orang yang berdosa, yang gambar Allah sudah rusak di dalam kita, yang memang kita tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi oleh karena Kristus telah menebus kita, karena Kristus telah mengambil kita dari dunia dan memasukkan kita ke dalam dirinya, maka sekarang Allah Bapa memandang kita yang percaya kepada Yesus Kristus ini, dia memandang kita seperti dia memandang Kristus. Dia mengatakan juga ketika melihat kita umatnya, umat Kristus yang percaya pada Kristus, dia seperti lihat Kristus dan mengatakan, wow, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, itu kasih Allah yang begitu besar. 1 Yohanes 3 ayat 1, Yohanes mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak Allah. Lihat ini, Rasul Yohanes mengatakan kepada kita, lihat. Dia seperti mengambil perhatian kita dari kita mungkin yang terdistraksi dengan ada begitu banyak persoalan hidup kita. Ya, kita mungkin tidak merasakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Mungkin kita tidak tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita komplain, kita meragukan apakah Tuhan mengasihi kita. Kita mungkin ada begitu banyak hal yang kita lihat, kenapa saya mendapatkan sakit seperti ini, kenapa saya kehilangan pekerjaan, kenapa saya kehilangan orang tua saya atau kehilangan anak saya, kenapa saya memiliki banyak problem seperti ini, kenapa orang itu menyakiti hati saya. Kita begitu banyak persoalan yang kita lihat dan sepertinya kita tidak lihat bahwa Allah mengasihi kita. Dan Rasul Yohanes mengatakan, lihat sini, perhatikan ini baik-baik, lihat betapa besarnya. Dalam bahasa aslinya dibilang sebenarnya, ini kasih dari negeri mana ini? Artinya kasih macam apa ini? Ini kasih yang luar biasa yang tidak ada samanya. Lihat betapa besarnya kasih Allah, kasih yang dikaruniakan Bapa. Ini Bapa mengaruniakan dalam artian di sini dia memberi, seperti dia melimpahkan. Jadi ini seperti mungkin hanya bisa digambarkan di dalam situasi kita ketika orang menikah. Ketika seorang pria menikahi seorang wanita, dia mencintai, dia mengasihi wanita itu, dan kemudian walaupun dia mengasihi wanita itu, tetapi pada saat pernikahannya, pada hari pernikahannya, dia seperti memanggil semua orang untuk menjadi saksi, semua otoritas, baik itu dari pemerintah, baik itu orang tua, baik itu pemimpin di gereja, dan yang terpenting Tuhan menjadi saksi bahwa dia mengatakan, saya melimpahkan kasih saya kepada perempuan ini, kepada wanita ini. Saya mengikat janji kasih saya kepada perempuan ini. Seluruh kasih saya kumpulkan dan saya limpahkan ke atas perempuan ini. Itu yang dikatakan di sini, bahwa lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Allah Bapa. Seperti Allah Bapa mengambil seluruh kasihnya itu dan melimpahkan kepada kita. Ketika apa? Kita disebut dengan anak-anak Allah. Suatu dia menebus kita.
kita dimasukkan ke dalam Kristus. Dan dia memandang kita sebagai anak-anaknya. Saudara, kita sendiri punya pengalaman. Mungkin kita mengasihi orang-orang banyak di luar sana, tapi kita punya kasih yang spesial kepada istri kita. Kita punya kasih yang spesial kepada anak-anak kita. Kita punya kasih yang spesial kepada suami kita, kepada orang tua kita. Demikianlah, ada kasih yang spesial dari Allah kepada umatnya, kepada mereka yang ada dalam Kristus. Dan ekspresi dari kasih Allah dinyatakan dalam berbagai gambaran kepada kita. Di ayat yang baru kita baca, Allah menyatakan ekspresinya dengan menyebut kita anak-anaknya. Dan memang kita adalah anak-anaknya. Kita ada di dalam Kristus dan kita diangkat sebagai anak di dalam Kristus. Dan sama kalau kita orang tua yang sudah punya pengalaman dengan anak kita yang kita kasihi, bagaimana kita mengasihi anak kita, bagaimana kita melindungi dia, menjagai dia, kita bekerja keras, bahkan kita rela untuk memberikan nyawa kita untuk anak kita. Itu ekspresi yang bisa dikatakan oleh Allah kepada kita. Dia menggambarkan kita sebagai anak-anaknya. Di tempat lain dia menggambarkan kasihnya kepada kita itu seperti tadi seorang laki-laki mengasihi seorang wanita. Mempelai pria mengasihi mempelai wanita. Di Yeremia pasal 32 ayat 40 sampai 41 bagaimana Tuhan menggambarkan, menjanjikan perjanjian baru dengan bahasa seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Tuhan mengatakan, aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Ayat 41, ini adalah bahasa seorang mempelai pria kepada seorang mempelai wanita. Dia mengatakan, aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Ini ada satu gambaran pernikahan, bahwa Tuhan mengikat perjanjian kekal dengan kita. Sama seperti seorang ketika dia menikah. Orang di zaman itu ketika mereka menikah, mereka tahu mereka sedang mengikat perjanjian kekal dengan orang yang dia kasihi. Dan mereka akan mengatakan hal yang sama seperti Tuhan ini. Ketika seseorang mempelai pria datang dan menjemput mempelai wanita, dia mengatakan, aku akan bergirang karena engkau untuk berbuat baik kepadamu. Aku akan menumbuhkan engkau dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Ada beberapa pernyataan Tuhan yang adalah bahasa dari mempelai pria kepada wanita. Tuhan Yesus di Yohanes pasal 14, di hari-hari terakhirnya sebelum dia menyerahkan dirinya menjadi korban penebusan, di malam sebelum dia diserahkan, Yohanes 14 ayat 2 dan 3 dia mengatakan, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini juga adalah bahasa seorang mempelai laki-laki kepada seorang mempelai perempuan. Ketika seorang mempelai laki-laki datang melamar atau bertunangan, mengikat tunangannya dengan acara pertunangan, ini yang dia katakan kepada perempuan itu. Dia bilang bahwa saya akan pergi ke rumah Bapa saya akan sediakan tempat untuk kamu, dan saya akan kembali untuk jemput kamu dan membawa kamu ke rumahku. Itu yang dikatakan oleh seorang mempelai laki-laki kepada perempuan di acara pertunangan. Dan saudara, Kristus, dia telah mengikat pertunangan dengan kita. Dengan kematiannya di atas kayu salib, dia telah mengikat janji pertunangan dengan mempelainya.
Makanya Rasul Paulus mengatakan, aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki, yaitu Kristus. Aku cemburu dengan cemburu ilahi. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan itu kepada kita. Dan di Lukas pasal 22 ayat 15 dan 16, dia bilang, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Ini juga hal yang dikatakan oleh seorang mempelai laki-laki ketika dia melamar mempelai perempuannya, ketika dia bertunangan dengan mempelai perempuannya. Ketika mereka minum anggur itu, dia bilang, saya tidak akan minum lagi anggur ini sampai nanti kita akan minum bersama di rumahku. Saudara, Allah adalah kasih. Dan bagaimana dia mengekspresikan kasihnya kepada kita. Oh, Rasul Yohanes mengatakan, lihat betapa besarnya. Kasih seperti apa ini? Kasih macam apa ini? Ajaib. Bahwa Allah yang maha kuasa, yang sempurna, yang tidak bercacat, yang tidak kekurangan apapun itu, mengikat perjanjian dengan kita. Bahwa Kristus, anak tunggal Allah itu, mau bertunangan dengan kita. Manusia, umat manusia yang berdosa. Namun dia sendiri yang menyucikan kita dengan korbannya sendiri atas kayu salib. Saudara, semua cerita-cerita romantis di dunia ini, cerita tentang kasih yang begitu disukai oleh orang, semua adalah cerita tentang Kristus sebenarnya. Ini yang sesungguhnya, ini cerita kasih yang sesungguhnya. Bahwa ada Allah yang adalah kasih itu, yang sempurna, yang gagah, yang tanpa cacat, mencintai umat manusia. Bisa dikatakan seperti seorang perempuan yang penuh dengan cacat, yang penuh dengan kotoran. Namun karena dia mencintainya, dia membasuhnya, dia mengorbankan dirinya untuk membasuh itu, untuk menjadikan dia mempelai yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Mungkin kita pernah mengenal atau menyaksikan cerita-cerita, entah di sinetron, di film, di buku yang kita baca, tentang hal-hal seperti ini. Dan kita mungkin heran, apakah ada yang seperti itu atau ini hanya cerita? Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini Allah mengatakan kepada kita bahwa kasih-Nya itu nyata. Bahwa Dia adalah kasih. Dia mengasihi umat-Nya dengan kasih yang spesial, kasih yang berkenan. Bahwa Dia bergirang atas umat-Nya untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mengingat kasih Tuhan yang begitu besar itu. Kita akan melakukan perjamuan kudus bersama. Dan inilah saatnya. Seperti Yohanes mengatakan, lihatlah. Lihat betapa besar kasih Allah itu. Dan saya mengajak kita semuanya di dalam perjamuan kudus ini untuk mari kita lihat, ingat bagaimana Allah telah melimpahkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Lihat, Kristus telah mengatakan janji pertunangannya dengan kita. Lihat, ketika Dia memberikan dirinya menjadi korban di atas kayu salib. Korban untuk menebus dosa-dosa umat-Nya. Korban untuk menyucikan umat-Nya yang kotor dengan dosa itu. Saat Dia mati di atas kayu salib itu, Dia
mengikat janji dengan kita. Dia mempertunangkan kita dengan dirinya. Dan dia sekarang sedang pergi ke rumah Bapa. Tapi dia akan kembali untuk menikahi kita. Dia akan kembali untuk membawa kita ke rumahnya. Dan di mana dia berada, kita pun akan berada bersama-sama dengan dia selama-lamanya, menjadi mempelai. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk melakukan perjamuan kudus ini, mengingat akan kasih setia, ikat janji Tuhan kepada kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup,
Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang Kau telah limpahkan kepada kami. Kau telah mencurahkan, memandikan kami dengan kasih-Mu yang begitu besar itu. Menjadikan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kristus, Tuhan, Engkau mengambil kami menjadi mempelai-Mu. Padahal kami adalah orang-orang berdosa. Orang yang tidak pantas. Yang kotor. Namun, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Engkau bersukacita menerima kami sebagai pemberian dari Bapa di sorga. Dan Bapa, terima kasih memberikan kami kepada anak-Mu yang tunggal. Menjadikan kami mempelai anak-Mu yang tunggal. Roh Kudus, terima kasih telah menyatakan kasih Allah yang besar ini di dalam hati kami. Telah mencurahkan kasih Allah yang besar ini dalam hati kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengingat. Kami mau mengingat saat di mana Engkau mengikat janji dengan kami. Saat Engkau mempertunangkan kami dengan diri-Mu. Bahwa pada malam sebelum Engkau menyerahkan diri-Mu untuk menjadi korban penebusan bagi kami, menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Pada saat itu Engkau mengambil roti, Engkau mengucap syukur atasnya, Engkau memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-murid-Mu, dan Engkau berkata bahwa inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tuhan, terima kasih Engkau menyerahkan diri-Mu bagi kami, supaya kami boleh menjadi mempelai-Mu yang tidak bercacat. Supaya kami boleh mengalami kasih-Mu, kasih yang berkenan. Engkau berkenan kepada kami, Engkau bersukacita atas kami. Semua karena Engkau menyerahkan diri-Mu Tuhan. Bukan karena kami orang baik, bukan karena kami memang orang yang suci, tapi karena nyawa-Mu yang Kau serahkan bagi kami. Tubuh-Mu yang hancur di atas kayu salib itu. Itulah yang telah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Kami akui Tuhan, hanya karena Engkau menyerahkan diri-Mu bagi kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Kami boleh ada di dalam Engkau, menjadi tubuh-Mu, menjadi mempelai-Mu, menjadi anak-anak Allah. Jemaat, mari kita makan bersama. Engkau juga mengambil cawan sesudah makan. Dan Engkau berkata, Tuhan,
Kekacauan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Terima kasih Tuhan telah menumpahkan darah-Mu bagi kami. Untuk mengikat janji dengan kami Tuhan. Untuk mengikat perjanjian yang kekal dengan kami. Kau akan menjadi Allah kami dan kami menjadi umat-Mu. Kau menjadi suami kami. Dan kami menjadi mempelai Engkau. Kau adalah Bapa kami dan kami adalah anak-anak. Tuhan terima kasih. Oh siapakah kami ini? Sehingga Engkau membayar dengan harga yang mahal. Dengan darah-Mu yang tidak bercacat itu. Hanya untuk memperoleh kami Tuhan. Supaya Engkau bisa mencurahkan kasih-Mu yang besar itu kepada kami. Bersukacita atas kami. Bergairah atas kami. Bergirang atas kami. Tuhan kami takjub dengan kasih-Mu itu saat ini. Oh terima kasih Tuhan. Dan kami akui Tuhan hanya darah-Mu yang Kau curahkan di atas kayu salib itu. Yang Kau tumpahkan, nyawa-Mu yang Kau serahkan. Hanya itulah yang membuat kami ada di dalam perjanjian kekal dengan Engkau. Hanya itulah yang melayakkan kami untuk menjadi umat-Mu. Menjadi mempelai-Mu. Menjadi anak-anak-Mu. Jemaat, mari kita minum bersama. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus. Kaulah segalanya. Oh yeah. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, Yesus, aku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Lagi katakan karena salib-Mu, oh yes, aku hidup. Karena salib-Mu, oh Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, Engkau layak Tuhan.
anak domba Allah yang disembelih itu, Engkau layak untuk menerima segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan. Karena Engkau telah mencurahkan darah-Mu untuk membeli kami dari setiap suku, setiap kaum, setiap bahasa dan setiap bangsa. Engkau layak Tuhan. Bagimu-lah segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan dengan orang yang memberi persembahan dengan sukacita, bukan dengan hati yang terpaksa. Jadi mari kita membawa persembahan kita dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur, dengan kemurahan hati kita. Kita ingin semua orang mengetahui kasih Allah yang luar biasa ini. Sehingga mereka pun boleh percaya kepada Yesus Kristus dan mengalami kasih Allah yang luar biasa ini. Dan mudah-mudahan melalui persembahan kita ini, kabar baik, berita Injil ini bisa disampaikan kepada semua orang dan mereka boleh mengenal Allah yang adalah kasih itu. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah memberkati kami, telah mengasihi kami, melimpahkan kepada kami segala kebaikan. Dan kami mengucap syukur kepadamu di dalam keadaan kami yang seperti sekarang ini. Kami tahu semuanya baik. Engkau baik. Engkau berbuat baik kepada kami. Dan bahkan Engkau berkenan bergirang atas kami Tuhan. Karena itu kami datang membawa persembahan kami saat ini sebagai tanda ucapan syukur dan iman kami kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami ini. Dan biar persembahan kami ini boleh dipakai untuk berita Injil ini sampai kepada orang-orang. Untuk semua umat yang sudah Engkau bayar dengan darah anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Biar mereka bisa mendengar kabar baik ini. Dan mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan mereka pun masuk di dalam persekutuan dengan Engkau. Menikmati kasih-Mu selama-lamanya. Berkati setiap orang yang memberi persembahan. Jadikan kami saluran berkat-Mu yang lebih lagi. Bagi kemuliaan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, oh segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Yes, dengan apa kan ku balas, oh segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur sekali lagi. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, oh segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. I look to you, I see the scars upon your hands and hold the truth.